Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ibu-ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Ya, kalau tak sehat pasti dia, Bu ya. Mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat Allah kesehatan dengan memperbanyak atau mendekatkan diri kepada Allah supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin menjelaskan tentang orang beriman bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Mungkin tak di buku takwa ya, saya baca aja. Monggo yang baru datang. Ini surat Al-Anfal ya. Tadi saya bacakan yang pertama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun ya. Innamal mu'minuna artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang beriman? Ya. Masya Allah. Orang yang beriman, yang sungguh-sungguh, yang kokoh imannya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Bagaimana? Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Bergetarkah hati ibu tadi baca Asmaul Husna? Jadi orang yang imannya kokoh, orang yang betul-betul beriman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mencari ridho Allah. Insya Allah bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Bila ibu membaca Asmaul Husna bergetarlah hatinya. Tadi malam ibu istighfar, tadi malam salat malam, baca istighfar, baca Asmaul Husna, mudah-mudahan. Ya panggil Allah saja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya panggil Allah. Kalau baca nanti tidak bergetar hatinya karena membaca, ya Bu ya. Tapi kalau kita manggil dengan sepenuh hati, ya mudah-mudahan hati kita bergetar, artinya sambung kita, ya. Karena kita sambung kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Ibu berdoa tadi malam? Minta apa? Minta surga? Allahumma inni as'alukal jannah
surga. Ibu setiap ibu selesai sholat minta surga. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah. Diulang lagi. Allahumma inni as'alukal jannah. Sampai nangis. Iya. Kalau malam minta surga. Senang. Ya, insyaallah. Nah, dia orang beriman bila disebut nama Allah, idza dzikirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya karena sambung. Kalau hati kita sudah sambung, insyaallah doa-doa kita akan disambungkan. Kita minta surga. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Mudah-mudahan jadi baping kumpul di surga. Amin. Insyaallah. Amin. Allahumma Amin. Ya. Dan itu yang pertama. Orang beriman bila disebut nama Allah bergetarlah hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apa artinya? Idza tuliyat, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bila dibacakan Al-Quran, zadathum imana, bertambahlah iman. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca saja, ya, belum memahami. Kalau kita baca dengan hati, kita baca dengan khusyuk dan tawadhu, maka insya Allah, ya, zadathum iman, bertambah imannya. Orang non muslim, ya, orang non muslim, katanya dia bercerita kepada orang muslim. Pada waktu itu siapa ya? Pak Habibie. Pak Habibie pada waktu di Jerman katanya tidak pernah menjadi juara 1, juara 2 terus, dikalahkan oleh orang Jerman yang tidak beragama Islam. Ditanya, apa rahasianya? Saya di sepertiga akhir malam saya mandi, setelah itu saya membaca Al-Quran. Pak Habibie kaget, dia bukan Islam, baca Al-Quran. Saya baca dengan sungguh-sungguh. Inilah hasilnya. Setelah tahu itu rahasianya, Pak Habibie lalu melakukan itu. Akhirnya Pak Habibie yang jadi juara 1. Ya, sebelumnya orang itu, orang non muslim itu. Terus Pak Habibie bilang, kenapa tidak saya orang muslim yang akan membaca Al-Quran secara rutin setiap sepertiga akhir malam, seperti ibu juga. Tadi malam baca berapa juz? Kok ketawa? Berapa juz? 1 bed? Iya. Pokoknya jangan sampai tidak membaca. Ya Bu ya, harus membaca Al-Quran dalam 1 hari. Kita mulai, Nabi sudah mengatakan, mulailah buka harimu dengan membaca Al-Quran. Insya Allah harimu akan berkah. Ya, mudah-mudahan. Tadi siap kita sholat malam, kita sudah atur, selesai sholat malam, kita banyak istighfar, kita berdoa minta surga, kemudian kita menunggu subuh dengan membaca Al-Quran. Bagaimana Ibu? Sudah seperti itu? Insya Allah sudah dilakukan dan laksanakanlah dengan istiqomah. Apa itu istiqomah? Rutin. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apakah orang yang beriman dia istiqomah, ya, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menurunkan malaikat.
alla takhafu, jangan kamu khawatir, wala tahzanu, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan apa gembiranya? Wa abshiru bil jannah, dengan surga yang dijanjikan untuk kamu orang yang istiqomah. Kapan malaikat diturunkan untuk kita yang istiqomah? Mulai dari kita akan dipanggil, mulai kita mau diambil nyawa, datanglah malaikat. Malaikatnya ganteng kan? Ya, sehingga kita merasa tenang sampai masuk alam kubur. Ya, kemudian di alam kubur amal-amal soleh kita mengikuti. Katanya itu laki-lakinya ganteng, terus menutupi malaikat yang mau masuk itu. Tapi malaikat sudah mengatakan, saya akan melindungi orang ini karena dia orang yang istiqomah. Jadi ibu-ibu, kemarin sudah saya jelaskan ya, apabila kita masuk ke alam kubur, kita merasa sepi. Sepi, ramaikanlah dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menemani kita. Ya, karena itu jangan sampai ibu tidak membaca Al-Quran. Programkan, saya harus khatam 1 bulan misalnya. Ya, sehingga kita kalau punya program itu akan mengejar supaya selesai. Kalau tidak punya program, sakarep ae wis. Baca sakebet, harus sakebet. Nek sakebet sedina pirang bulan kuntek. Setahun ya, cukup enggak setahun. Coba nanti ibu hitung ya berapa kebet bu ya. Iya. Jadi itu bu, ramaikanlah kuburmu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran akan menemani kamu saat kamu berada di alam kubur. Gak usah takut ya berarti ya. Berani dipanggil sekarang? Belum. Apakah kuburan itu terang atau gelap? Terang. Ya. Karena kita sudah menerangi dengan sholat tahajud. Kuburan itu gelap. Kita tahu pasti gelap toh? Ya. Setahu kita sekarang terang apa gelap? Gelap. Nabi mengatakan, terangilah kuburanmu dengan rajin sholat tahajud. Berarti kalau kita rajin sholat tahajud, kita masuk ke alam kubur terang benderang seperti di gedung makro katanya, dan terangnya sangat terang. Itu orang yang rajin sholat. Apakah kamu tahu di kuburan itu kasan atau lembut atau apa ya, seperti kasur spring bed gitu ya? Gimana? Hah? Ya. Enggak, setahu kita kalau tanah kita tiduri gimana? Keras. Nabi katakan, lembutkanlah dengan amal solehmu. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa nanti kuburan itu keras dan kita ingin supaya kita seperti berada di spring bed yang kita tiduri sekarang, banyaklah amal soleh. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya, faman saqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal solehnya, faulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang yang beruntung masuk surga. Ya, lagi cepat di ayat yang lain, faman saqulat mawazinuhu
maka dia akan diridhoi oleh Allah. Kalau Allah ridho, Allah cinta, maka tidak ada doa yang tertolak. Bagaimana? Siap beramal soleh? Berbanyalah amal soleh. Di alam kubur, di dalam kubur banyak binatang-binatang kecil. Ibu-ibu mesti takut ya. Kata Nabi, hilangkanlah binatang-binatang kecil itu dengan membaca bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau tidur juga bismillah, mau keluar juga bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka binatang-binatang itu akan hilang. Di alam kubur kita akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bagaimana kita ingin malaikat datang dengan lembut atau dok dengan lembut dan mintanya. Ya, kita ingin malaikat datang dengan lemah lembut. Karena itu rajinlah kamu membaca Al-Quran. Ya, siap? Sudah siap dipanggil kalau begitu? Iya. Nah, kasih malas. Iya, malaikat Munkar dan Nakir. Kalau kita termasuk orang yang baik-baik, maka malaikat Munkar dan Nakir akan datang dengan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dijaga oleh laki-laki ganteng, itu amal soleh kita. Siapakah kamu? Aku amal-amalmu yang kamu lakukan saat kamu hidup di dunia. Jadi kita beramal untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Memang kita kalau misalnya suka berbagi untuk orang lain kan, tetapi efeknya ke diri kita sendiri. Insya Allah kita bahagia. Orang yang menerima bahagia, yang memberi lebih bahagia. Insya Allah. Apalagi Allah menjanjikan apa? Surga. Ya, orang yang berinfak fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang berinfak termasuk orang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Ya Bu ya. Jadi orang yang beriman adalah bila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah dia berserah diri. Ya Bu ya, kalau kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan insya Allah Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Ya Bu ya. Berikutnya, alladzina yuqimunas shalah. Tahu artinya ini kan? Orang yang menegakkan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mengerjakan wajib, mengerjakan perintah-perintah wajib itu adalah sudah namanya kewajiban. Itu buktinya kita cinta kepada Allah. Mengerjakan perintah-perintah sunnah, ibadah-ibadah sunnah, itu buktinya Allah cinta kepada kita. Kita cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada kita. Karena itu mari kita lakukan, mari kita laksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Sholat wajib dan sholat sunnah.
Tadi malam sholat tahajud kan sunnah. Sebelum subuh sholat fajar kan sunnah. Sesudah subuh tunggu syuruk sholat duha kan sunnah. Ya, jangan bilang Allah maka sunnah itu. Tidak. Sunnah memang katanya kalau melakukannya mendapat pahala. Kalau tidak rugi, tidak mendapat, bukan tidak apa-apa. Ya Bu ya, ibu-ibu sudah biasa puasa sunnah? Biasakan. Yang belum diam saja, mulai besok puasa Senin Kamis. Nanti yaumul Did puasa yaumul. Biasa kan ada diingatkan di WA. Ya, puasa 13, 14, 15. Itu ya Bu ya. Insyaallah kita akan menegakkan salat yang wajib maupun yang sunnah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Dan apa-apa yang direzekikan kepada mereka diinfakkan sebagian. Ya. Betul? Kalau kita mendapat rezeki, ibu yang bijaksana pertama kali mengeluarkan sedekah. Ya, jadi suaminya datang bawa uang, berapapun uangnya harus disyukuri. Kalau itu hasilnya seperti itu, jangan minta yang lebih. Suatu saat suaminya datang bawa uang banyak. Tanya, mengapa sekarang uangnya banyak? Apakah ini halal? Enggak, ini halal ini. Jangan mau dikasih tidak. Jangan malah yang ini mas sing akeh mau duit. Jangan. Kalau tidak halal jangan mau. Aku lebih baik lapar daripada diberi uang yang tidak halal. Begitu Ibu prinsipnya? Iya. Ya, karena itu bilang sama suaminya, jangan membawa rezeki yang tidak halal. Aku tidak mau. Ya, akan mudah-mudahan sama-sama muslimnya, insya Allah prinsipnya sama. Ya, tidak mau makan kecuali yang halal. Itu ya. Dan kalau kita berinfak juga, kita infakkan rezeki yang halal. Ya Bu ya. Nah, jadi orang beriman itu sifatnya tadi disebutkan berapa? 5 ya. Pertama, bila disebut nama Allah bergetar hatinya. 2, bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah imannya. 3, pada Allah dia bertawakal. 4, yuqimus sholat, tegakkan sholat. 5, razaqnahum yunfiqun. Berarti 5. Sudah punya sifat 5 itu? Punya semuanya? Dengan nilai berapa kira-kira? 60, 70, 80, 90. Anaknya rapote suicak mesti diseneni. Ya apa sih kamu itu rapatnya kok nilai 60? Nah sekarang kita menilai diri kita. Berapa nilai kita? Kalau nilai kita 60, kita marahi diri kita sendiri, tingkatkan. Ya. Ya. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau belum punya 5 itu belum benar. Masih kurang. Ya. Orang mukmin yang sebenar-benarnya lahum darajatun inda rabbihim. Dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, apa maghfirah? Ampunan. Wa rizqun karim, rezeki yang mulia akan dimasukkan ke surga. Gimana? Punya semua syarat itu supaya kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Gak apa-apa di dunia gak punya derajat, gak jadi wakil presiden.
Ya Bu ya. Saya bapaknya presiden, anaknya wakil presiden. Gitu ya. Nah, kita di sisi Allah kalau punya sifat-sifat itu tadi, maka lahum darajatun inda rabbihim, dia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, wa maghfiratun, dan dia juga mendapat ampunan, dan wa rizqun karim, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Mudah-mudahan itu kita masuk surga, rezeki yang itu 5. Ada lagi ayat yang menjelaskan bahwa orang yang beriman itu innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya orang yang beriman itu dia sangat berhati-hati dalam kehidupannya karena takut akan azab Allah. Ya, kita berhati-hati jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah. Jangan sampai masuk ke kebun yang haram. Katanya kalau misalnya kebunnya orang dia punya misalnya kebun ya punya. Ini kebun masuk sini kan haram karena melihat teknologi kecil-kecil ini misalnya ya Bu ya. Mau diambil punya orang. Ya, lebih baik kita minta. Ya, masuk sini itu sudah syubhat. Ibu inceng itu sudah syubhat, ya. Kan banyak inceng. Apa sih dalam kebun itu? Ya. Oh, di sana ternyata banyak mangga, banyak nangka, di kebun saya belakang ada. Ya. Nah, ternyata setelah melihat tertarik, katanya itu tidak boleh. Jangan hanya mengatakan yang haram, mulai syubhat kamu tak boleh kan? Ya Bu ya. Nah, karena kita takut akan azab Allah, kita sangat berhati-hati menjaga. Seperti tadi saya sampaikan, berhati-hati Mas, ini duit halal apa haram? Biasanya bawa 1 juta, saya kok bawa 2 juta. Yo, aku kepingin menyenangkan kamu, maka aku korupsi. Oh ya benar Mas, doakan mana ya? Itu namanya istri apa itu? Istri durhaka. Seharusnya kita menjadi istri yang saleh. As-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Wanita saleh. Dia orang yang taat pada Allah, juga taat pada suaminya. Ibu taat pada suaminya? Iya? Iya? Taat pada Allah, taat pada suaminya. Bila suaminya tidak ada, dia jaga dirinya, jaga kehormatannya. Tidak boleh menerima tamu laki-laki yang bukan muhrimnya kalau tidak ada suaminya. Jangan malah ibu juga tak ada video. Wanita apa itu? Alhamdulillah. Jadi wanita yang soleh dia taat pada Allah, juga taat pada suaminya. Dia menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya. Itu wanita yang soleh. Ibu kan? Insya Allah. Nah, jadi kita sangat berhati-hati karena takut akan azab Allah. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya, azab Allah sangat pedih dan menghinakan. Karena itu kita berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Surah apa itu? Al-Furqan. Ya Bu ya, jadi kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab jahannam. Ya, azab yang sangat menakutkan. Nah, itu karena kita takut akan azab Allah, kita sangat berhati-hati.
ya, sehingga kita tidak melanggar. Kita tidak melanggar kebunnya orang, artinya kita tidak melanggar yang haram-haram. Kita melakukan yang halal. Itu orang yang takut akan azab Allah. Juga dia banyak beramal soleh. Dia banyak membantu orang lain, banyak membantu duafa, banyak membantu yatim, gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahanlah dengan menolong itu, insya Allah rezeki kita akan berkah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang yang percaya akan Al-Quran. Berikutnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Kita percaya hanya kepada Allah lah yang wajib kita sembah. Kepada Allah lah kita minta tolong, tidak kepada yang lain. Ya, tidak tolong kepada Allah malam tahajud, minta kepada Allah. Ya Allah, jualan saya kok tidak laris, ya Allah, lariskan ya Allah, lariskan dengan banyak sedekah, insya Allah akan laris. Kalau menurut perhitungan, uang disedekahkan kan berkurang. Menurut matematika kita, uang 1 juta disedekahkan 200.000, sisa berapa? Sisa 800.000. 1 juta aja gak cukup kok 800.000. Ternyata setelah disedekahkan menjadi berkah. Rezeki yang diberikan pada kita adalah titipan. Ya, Allah menitipkan kepada kita, diuji apakah dia bisa menerima titipan ini. Sebagian diinfakkan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah Ibu-ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azim sultanik. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma asqina ghaisan ghaisan murai'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan kepada kami hujan yang lebat, yang terus, yang bermanfaat dan tidak membahayakan, dan datang dengan segera dan tidak tertunda ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah, la ilaha illa antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahi. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah ya Allah kecuali Engkau. Engkau melakukan apa saja yang Engkau kehendaki. Engkaulah Allah, Engkau Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah yang Maha Kaya. Dan kami sangat membutuhkan Engkau ya Allah. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang Kau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami serta hewan-hewan. Tebarkanlah rahmat-Mu ya Allah, serta hidupkanlah negeri-negeri yang sudah mati ini. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang lebat, yang memberi kebaikan, yang terus menerus dan memberi manfaat, yang memenuhi bumi, yang datang dengan segera dan tidak tertunda,
dan insya Allah bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Allah, kabulkan doa kami insyaallah ya.